Bab 1310. Meskipun Yuan dia bisa memanggil Lin Yu untuk mengkonfirmasi keberadaan Lin Yu terlebih dahulu, dia takut Lin Yu telah melakukan sesuatu yang serius. Dia memanggil dan membuat tertegun ular itu, jadi dia segera mengeluarkan perintah untuk mencari Lin Yu di kota. Pada saat yang sama, di ruang pertemuan kantor pusat kesehatan, Hao Ningyuan memimpin sekelompok pejabat tingkat tinggi dalam sebuah pertemuan, memegang setumpuk manuskrip di tangannya, duduk terburu-buru, dan mengikuti orang-orang yang duduk dengan gembira, berbicara sesuatu. Bum bum bum. Pada saat ini, ada ketukan yang jelas di pintu ruang konferensi, yang secara langsung mengganggu pidato Hao Ningyuan. Semua orang mau tidak mau mengangkat kepala dan melihat ke arah pintu ruang pertemuan karena pintu ruang pertemuan terbuka. Mereka dapat langsung melihat bahwa sekretaris perempuan Hao Ningyuan berdiri di luar pintu ruang pertemuan. Apa yang sedang kamu lakukan? Hao Ningyuan menoleh dan melihat, dan dengan tegas memarahi sekretaris wanita, apakah Anda melihat bahwa saya sedang rapat? Ketika dia sedang rapat, tidak ada yang boleh mengganggunya, dan dia berbicara tentang poin kunci saat ini, jadi dia disela dengan gegabah dan sangat marah. Sekretaris wanita tersipu ketika dia dimarahi, dan berkata, Menteri Hao, lihat telepon Anda. Seseorang memanggil Anda di atasnya, tetapi Anda tidak menjawabnya. Telepon. Aku akan menungguku menyelesaikan rapat. Hao Ningyuan berkata dengan suara yang dalam, dia tahu siapa sekretaris wanita itu. Di masa lalu, ketika dia menghadapi situasi ini, dia akan selalu kembali setelah pertemuan. Kali ini berbeda, tolong lihat ponselmu. Sekretaris wanita berkata dengan cemas, atau apakah saya berani datang dan mengganggu Anda? Apakah cemas sepanjang hari, bagaimana saya bisa begitu cemas? Hao Ningyuan menggerutu tidak puas, tetapi dia mengeluarkan telepon yang telah dihidupkan dengan diam. Setelah dia melihat 3 panggilan tak terjawab di telepon, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berdiri dengan canggung. Saya menjelaskan kepada orang-orang yang terkejut di rumah, dan dengan cepat menelepon kembali telepon. Hao Ningyuan, apa yang kamu lakukan? Setelah panggilan terhubung, suara yang keras dan agung datang dari ujung yang lain, dengan nada kemarahan yang besar. Maaf, Pak, saya sedang rapat sekarang. Wajah Hao Ningyuan pucat, dan dia menjawab dengan cemas, meskipun dia berada di belakang telepon, dia masih menundukkan tubuhnya tanpa sadar untuk menunjukkan rasa hormat. Semua orang di ruangan itu terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka tidak menyangka bahwa status mulia Hao Ningyuan akan begitu ketakutan, dan dapat dilihat bahwa orang yang berlawanan pasti lebih luar biasa. Rapat. Saya bertanya, di mana He Jiarong? Suara di ujung telepon bertanya dengan dingin. Dia Jiarong. Hao Ningyuan tercengang ketika mendengar ini, tetapi dia tidak pernah menyangka orang di seberangnya memanggil He Jiarong. He Jiarong, aku tidak tahu. Hao Ningyuan buru-buru menjawab, dia seharusnya berada di institusi medis TCM atau rumah sakit umum dari Departemen Keamanan sekarang. Saya mengirim seseorang untuk menemukannya, dia tidak ada di sini. Orang di ujung telepon sangat tidak senang dan berteriak dengan suara yang dalam, ada juga rumahnya, saya telah mencarinya, dan dia juga tidak ada di sana. Pikirkan baik-baik, di mana lagi dia bisa berada selain tempat-tempat ini. Tak satu pun dari tempat-tempat ini di sana. Hao Ningyuan terkejut ketika dia mendengar suara itu, dan dia mengerang, dan berkata, kalau begitu aku tidak tahu di mana dia. Kamu tidak tahu di mana bawahanmu sendiri. Orang di ujung telepon itu dengan marah dan dengan tegas menegur, saya memerintahkan Anda untuk mencarikannya untuk saya sekarang. Dalam 1 jam, jika Anda tidak dapat menemukannya untuk membalas saya, Anda menteri tidak perlu melakukannya. Orang di ujung telepon langsung menutup telepon. Halo. Hao Ningyuan buru-buru makan beberapa kali. Setelah mendengar nada sibuk dari sisi berlawanan,
dia tampak pahit dan merasa dianiaya untuk sementara waktu. Bagaimana dia bisa tahu di mana dia berada kapan saja dan di mana saja? Dia tidak bisa selalu menatapnya. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah saat ini. Dia sepertinya menyadari sesuatu, dan ekspresinya segera menjadi serius. Sosok luar biasa ini memanggilnya secara pribadi, tetapi ternyata Jiarong. Dan dengan nada bersemangat dan marah seperti itu, jika dia tidak dapat menemukan seseorang dalam waktu 1 jam, dia bahkan tidak akan dapat mempertahankan posisinya. Ini menunjukkan keseriusan dan urgensi masalah. Dia segera mengguncang hatinya. Wajahnya pucat, dan dia berpikir, mungkinkah Jiarong yang menyebabkan bencana serius? Oke, rapatnya sudah selesai. Rapatnya sudah selesai. Hao Ningyuan melambai kepada sekelompok kolega di ruangan itu, dan berlari dengan cepat. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ponselnya dan memanggil Lin Yu, tetapi nada sibuk yang tidak dapat dihubungi datang dari ujung telepon yang lain, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Dengan cemas, lapisan keringat halus mengucur dari dahinya, dan dia segera mengangkat kepalanya dan berteriak pada sekretaris wanita, "Cepat! Cepat, panggil sopir! Panggil sopir!" Segera setelah itu, dia menelepon Cheng Sen, mencoba membantu polisi menemukan Lin Yu di seluruh kota. Di sini, Departemen Pesawat Militer dan polisi berseliweran di jalanan dan gang mencari Lin Yu, tetapi Lin Yu dan Ani berjalan santai di sepanjang tepi sungai kanal di kota. Ani memberitahu Lin Yu tentang ayahnya Woods secara mendetail, dan bagaimana dia tumbuh sejak kecil. Lin Yu mendengarkan dengan penuh semangat dan mengangguk dari waktu ke waktu. Seperti kata pepatah, dia tahu dirinya dan lawannya, dan dia tidak mati dalam 100 pertempuran. Jika dia ingin mengalahkan Woods, dia harus cukup memahami Woods. Kebetulan selama periode ini, tinggal di rumah sakit dan institusi medis sedikit kesal, jadi dia dan Ani datang ke sungai untuk bersantai dan mengobrol. Hari ini, Ani mengenakan mantel panjang hitam, tapi dia masih belum bisa menampilkan sosok montok dan seksi yang menawan dan unik. Fitur wajahnya yang halus menjadi cantik setelah sedikit riasan, ditambah kepala yang terbawa angin dari waktu ke waktu. Rambut pirang dari rambutnya yang begitu menawan, membuat para pejalan kaki di pinggir jalan dari waktu ke waktu melihatnya. Terutama para turis pria menatap mata Lin Yu dengan penuh iri. Retak. Pada saat ini, sebuah kendaraan off-road berwarna hitam tiba-tiba mengerem dan berhenti di belakang Lin Yu dan Ani. Kemudian 4 orang berseragam khusus hitam bersenjatakan senjata, melompat keluar dari kendaraan, dan dengan cepat. Dia bergegas ke Lin Yu dan Ani, dan mengepung mereka berdua. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ani terkejut, dan bertanya dengan hati-hati. "Tidak apa-apa, mereka adalah rekanku." Lin Yu mengenali orang-orang ini saat ini, tahu mereka dari Departemen Pesawat Militer, dan dengan penasaran bertanya kepada keempat pria berbaju hitam, "Saudara, ada apa?" "Chief He, maafkan saya, kami diperintahkan untuk menangkap Anda kembali." Seorang anggota terkemuka dari Departemen Pesawat Militer tiba-tiba mengeluarkan sepasang borgol khusus dan surat perintah penangkapan, dan berkata kepada Lin Yu dengan suara yang dalam, tetapi dengan sedikit rasa takut di matanya. 3 pasukan khusus lainnya segera memeluk senjata di tangan mereka, dan otot mereka kencang. Mereka memandang Lin Yu dengan dingin, seolah-olah mereka takut Lin Yu akan melawan. Lin Yu terkejut ketika dia mendengar suara itu. Setelah dia melihat surat perintah penangkapan yang dipegang oleh pemain di depannya, wajahnya berubah drastis, alisnya mengerutkan kening, dan dia bertanya dengan suara dingin, "Surat perintah penangkapan S-Class. Aku melakukannya. Apa gunanya rekan seperjuanganku menggunakan surat perintah penangkapan kelas S untuk menangkapku? Tahukah Anda, perintah penangkapan kelas S adalah perintah penangkapan tertinggi dari Departemen Pesawat Militer, yang artinya penangkapan tersebut adalah penjahat super, dan itu juga berarti bahwa jika ada perlawanan, dapat ditembak di tempat."